وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di Jaya Sakti dan dimanapun Anda berada, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada detik hari ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan umur, diberi kesehatan, walaupun di tengah-tengah musibah pandemi yang belum selesai hampir setahun lebih ini. Semoga kenikmatan Allah, saudara-saudara, yang diberikan kepada kita pergunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini ada dua kewajiban takut. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus merapat, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak beribadah kepada Allah, membaca sholawat, zikir, dan membaca Al-Quran baik di masjid maupun di rumah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu zikir kepada Allah, mestinya tenanglah hati kamu sekalian. Yang kedua, kita takut kepada COVID-19. Caranya takut, saudara-saudara, kita jauh dari penyakit itu. Di samping berdoa, kita berusaha secara manusiawi, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Ini takutnya kepada penyakit, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah ini saya akan menyampaikan sedikit tentang korban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surat Al-Qur'annya, yaitu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging unta atau kurban, sapi dan lain sebagainya itu, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, jamaah haji di dunia internasional sekarang ini dibatasi hanya beberapa ribu manusia. Pada kemarin, saudara-saudara, kita melaksanakan puasa Arafah, disunahkan melaksanakan puasa Arafah. Kemarin saudara-saudara kita jamaah haji
dari Arafah meninggalkan wukuf, dia pergi ke Muzdalifah untuk istirahat di sana, bermalam di sana walaupun sebentar. Setelah itu ke Mina dan membalang jumroh di sana. Saudara-saudara, prosesi kesemuanya itu adalah sebetulnya saudara-saudara kita ingat dengan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tujuannya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih anaknya adalah sebagai isyarat bahwa itu pengorbanan yang sangat besar bagi seorang yang khalilullah, orang yang dipilih oleh Allah, orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi contoh manusia di kemudian hari, termasuk risalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Idul Adha di Jayaksati dan dimanapun berada, ujian berat bagi umat Islam. Seorang mukmin dewasa ini perlu kita ketahui semakin kompleks dan semakin beragam. Pada zaman yang dipenuhi dengan kecanggihan teknologi, era digital ini, saudara-saudara sekalian, menambah peluang lunturnya ketakwaan kita semakin besar. Handphone dan gadget gawai yang ada di tangan kita setiap hari, disadari atau tidak, akan memberikan celah kebocoran pahala amal dan runtuhnya nilai-nilai ketakwaan kita. Lebih dari itu, dapat pula merusak tatanan moral dan kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal dengan keadabannya, kesopan santunannya. Bukan sebatas prasangka, saudara-saudara sekalian, tetapi dampak interaksi dengan gawai yang berlebihan sudah diteliti oleh para ahli. Salah satunya dijelaskan oleh Dr. Meta Devina, primadona Siregar, spesialis jiwa Rumah Sakit Islam Jakarta, bahwa salah satu dampaknya akan menimbulkan gangguan nomofobia, takut kalau terpisah dengan HP sekalipun sesaat. Gampangnya lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan sholat berjamaah. Saya ulangi lagi, lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan sholat berjamaah. Lebih cemas tidak buka HP daripada tidak membaca Al-Quran dan membaca sholawat dan zikir-zikir yang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, merilis bahwa survei tahun 2017 dari seluruh populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta orang, 142,26 juta jiwa adalah pengguna internet yang mayoritas mengakses melalui gawai atau gadget. Sekalipun masih berada di urutan 69 dunia, tetapi ini patut menjadi kewaspadaan kita karena 54,68% masyarakat kita menggunakan internet itu. Mayoritas dari jumlah itu adalah anak-anak kita yang masih polos. Mereka yang disebut generasi milenial sangat berpeluang terkena bahaya yang bisa lebih dahsyat dari narkoba itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Taufikur Rahman, ahli saraf, bahwa bahaya pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet jauh lebih berbahaya daripada narkoba laknatullah itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Maraknya penggunaan media sosial juga menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang mukmin. Interaksi berlebihan tanpa kendali tentu dapat meruntuhkan nilai-nilai ketakwaan yang telah dibangun oleh seorang muslim dalam rangka merealisasikan nilai-nilai kurban
yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam. Banyak marah orang-orang Islam yang jauh dari adab-adab Islami dalam menggunakan media sosial. Dari pamer kekayaan, menampakkan aurat, mencaci orang lain dengan lisan maupun tulisan lewat internet itu, membuka dan menyebarkan aib saudaranya, menebarkan fitnah, ia menebarkan teror dengan berita hoak. Semua itu saudara-saudara dilakukan hanya untuk tebar pesona, mencari popularitas, kepentingan politik dan keuntungan hawa nafsu lainnya. Padahal seorang mukmin seharusnya berakhlak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi dan Ahmad. Laisal mu'minu bi ta'ami walan na'ami walal fahishi walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela saudaranya, bukan orang yang banyak melaknat saudaranya, bukan pula orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Oleh sebab itu, seorang mukmin harus tetap berusaha menjaga ketakwaannya dalam mencerna dan mengolah informasi baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Untuk itu, kita perlu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalilullah Ibrahim alaihi salam, sehingga tetap menjadi seorang yang beradab dan menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, sidang sholat Idul Adha di Jayak Sakti dan saudara-saudara sekalian dimanapun mereka berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat populer, yaitu al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi'i bi ayatillah. Seseorang yang memohonkan pengampunan dari dosanya sedang dia masih tetap mengekalkan berbuat dosa, maka samalah halnya dengan orang yang mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan dalam khutbah ini sangat penting, karena kita di tengah pandemi ini, saudara-saudara, sebetulnya ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu banyaknya manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jauh dari nilai-nilai keagamaan kita, jauh dari syariat-syariat Allah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari olah tangan manusia-manusia itu. Mungkin saudara-saudara, teguran Allah dengan adanya pandemi ini, manusia supaya deble-deble, supaya dekat kepada Allah, supaya dekat kepada Allah, supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dosa kita sangatlah banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu saudara-saudara, maka mari kita setelah mengorbankan jiwa raga kita, mengorbankan yang kita cintai ini, mari kita setelah sholat ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya, akhirnya diganti dengan seekor domba. Kita bertanya di dalam diri kita, teguran Allah dengan COVID-19 ini, apa yang kita korbankan untuk Allah? Apakah HP kita korbankan untuk Allah? Apakah mobil kita korbankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sawah ladang kita, kebun sawit kita untuk pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pengorbanan ini saudara-saudara sangatlah luas dan sangatlah tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati, inda fasadan ummati, falahu ajru mi'atin syahid." Barang siapa menghidup suburkan sunnahku dikala rusak umatku, niscaya pahalanya bagaikan orang mati syahid 100 orang. Kita kaum muslimin di Saya Sakti dan dimanapun Anda berada, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat, banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya salah satu melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saudara-saudara, Allah menegar dengan COVID ini. Mari kita dipilih, kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah corona ini akan cepat selesai kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya sampaikan itu, kita jauh dengan penyakit, kita melaksanakan protokol kesehatan, tapi kita dekat kepada Allah, dekat kepada masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan diselamatkan dari mata malapetaka ini. Demikian khutbah yang saya sampaikan ini. Karena kita tidak boleh berkumpul lama-lama, maka khutbahnya juga singkat. Yang penting saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak mendirikan pondok-pondok tahfidz Al-Quran di Nusantara. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwah Islamiyah apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun harokahnya, kita erat hubungan silaturahmi itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan persatuan, dengan kekompakan, yaitu dengan jamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Di antara umat Islam, saya menganjurkan kepada saudara-saudara, karena saya salah satu anggota MUI Provinsi Lampung, mengajak kepada saudara-saudara untuk saling bahu-membahu di antara sama umat Islam, sama organisasi umat Islam, untuk persatuan itu. Karena ini kalau tidak kita bersatu, kita akan diadu domba oleh orang-orang golongan kiri yang semakin menjadi-jadi. Semoga Allah menyelamatkan dari bencana umat Islam yang saya sampaikan serbut di atas. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk, dengan hati, dengan qalbun salim, untuk dekat dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di majelis ini ya Allah, bersimpuh dengan rendah hati kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang kena COVID-19. Dan syahidkanlah ya Allah saudara-saudara kami yang ribuan meninggal dunia di tanah Indonesia ini ya Allah. Berikanlah syahid kepadanya ya Allah, karena adalah umatmu yang senantiasa melafalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Qahar ya Karim, berikanlah pertolongan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di negeri yang kami cintai ini ya Allah. Dari musibah yang kepanjangan yang sudah 1 tahun belum selesai ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk menyelesaikannya ya Allah. Karena penyakit ini kalau Allah menghendaki mau mencabut sangatlah mudah ya Allah.
karena Engkau mempunyai sifat kun fayakun untuk menghilangkan penyakit itu ya Allah. Ya Allah, karena penyakit corona COVID-19 ini ya Allah disinyalir karena perbuatan tangan-tangan manusia yang zalim kepadamu ya Allah. Maka lindungilah umat Islam di seluruh dunia yang hampir 3 miliar di dunia ini ya Allah dari penyakit itu ya Allah. Karena tiada yang bisa menghilangkan penyakit itu ya Allah kecuali hanya Engkau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Qadir dan Maha Al-Akbar ya Allah. Allahumma ya Allah, kami dalam melaksanakan agamamu di bumi pertiwi ini ya Allah, berikanlah kekuatan pada ulama-ulama kami ya Allah untuk membimbing umat ya Allah. Karena dengan ulama itulah kami akan mengikuti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah, sekali lagi ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang masih berbaring di rumah sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah saudara kami yang masih di rumah sakit yang sampai hari ini belum ada kesembuhannya ya Allah. Karena yang bisa menyembuhkan bukan dokter, bukan medis, tapi yang menyembuhkan adalah hanya Engkau Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kami dari kezaliman orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik itu ya Allah. Selamatlah kami ya Allah dari malapetaka hari ini dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.